Ada satu kesalahpahaman besar yang diam-diam membentuk cara manusia memahami perubahan batin. Kita percaya bahwa kesadaran berubah karena kita berpikir lebih baik, karena kita membaca buku yang tepat, atau karena kita memahami konsep yang lebih tinggi. Padahal, jika kamu perhatikan dengan jujur hidupmu sendiri, momen-momen perubahan terdalam jarang terjadi setelah berpikir panjang. Ia terjadi setelah sesuatu di dalam diri bergeser, tanpa kata, tanpa logika, tanpa penjelasan. Seolah ada sesuatu yang bergerak lebih dulu, dan pikiran baru menyusul belakangan. Para tradisi kuno mengetahui ini. Mereka tidak memulai perjalanan batin dengan ide, doktrin, atau keyakinan. Mereka memulai dengan energi. Sesuatu yang tidak terlihat, sulit dijelaskan, namun dampaknya nyata. Energi inilah yang perlahan mengubah cara seseorang merasakan tubuhnya, melihat dunia, dan memahami dirinya sendiri, bahkan sebelum ia mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Dalam video ini, kita akan membahas energi misterius yang mengubah kesadaran manusia. Bukan sebagai teori abstrak, tapi sebagai fenomena yang telah diamati sejak ribuan tahun lalu oleh para mistikus, tabib, filsuf, dan penjaga pengetahuan kuno. Kita akan melihat mengapa perubahan batin seringkali terjadi setelah energi bergeser, bukan setelah pikiran diyakinkan. Mengapa seseorang bisa tiba-tiba melihat hidup secara berbeda, tanpa tahu apa yang sebenarnya berubah. Ini bukan tentang kekuatan supranatural, bukan tentang sensasi dramatis, melainkan tentang mekanisme sunyi yang bekerja di balik layar kesadaran manusia. Dan mungkin, saat kamu mendengarkannya, kamu akan menyadari satu hal yang mengganggu sekaligus membebaskan, bahwa selama ini, yang membentuk kesadaranmu bukanlah apa yang kamu pikirkan, melainkan apa yang mengalir di dalam dirimu. Jauh sebelum manusia modern sibuk menjelaskan kesadaran lewat otak, saraf, dan kimia, peradaban kuno sudah memiliki pemahaman yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih dalam. Mereka tidak bertanya apa yang kamu pikirkan, tetapi apa yang mengalir di dalam dirimu. Dalam tradisi India kuno, kesadaran tidak dianggap sebagai produk pikiran. Ia dipahami sebagai akibat dari prana, energi kehidupan yang mengalir melalui tubuh dan kosmos. Upanishad tidak mengajarkan pencerahan sebagai hasil analisis intelektual, melainkan sebagai kondisi alami yang muncul ketika aliran kehidupan kembali selaras. Pikiran, dalam pandangan ini, hanyalah permukaan. Energi adalah arus di bawahnya. Di Tiongkok kuno, filsafat Tao berbicara tentang qi, bukan sebagai metafora, tetapi sebagai realitas yang dapat dirasakan, dipelihara, atau dirusak. Seorang tabib Tao tidak bertanya apa yang dipikirkan pasiennya, melainkan di mana aliran qi terhambat. Karena bagi mereka, kesadaran yang keruh adalah gejala, bukan sebab. Bahkan dalam tradisi Yunani awal, sebelum filsafat menjadi rasional dan kaku, tokoh-tokoh seperti Heraklitus berbicara tentang logos yang mengalir, realitas yang selalu bergerak. Kesadaran manusia, menurut pandangan ini, berubah bukan karena ia memahami logos, tetapi karena ia selaras dengannya. Ketika keselarasan hilang, kebingungan muncul, bukan hanya di pikiran, tapi di seluruh cara hidup. Menariknya, hampir semua tradisi ini memiliki satu kesamaan mencolok. Pengetahuan tentang energi tidak diajarkan secara terbuka. Ia diwariskan secara langsung dari guru ke murid, bukan karena elitisme, tetapi karena ada risiko besar jika pemahaman ini disalahartikan. Energi yang terganggu bisa mengacaukan kesadaran. Perubahan yang terlalu cepat bisa membuat seseorang terlepas dari realitas sosial, emosional, bahkan psikologis. Ketika dunia memasuki era rasionalisme, pengetahuan semacam ini mulai dipinggirkan. Segala sesuatu yang tidak bisa diukur dianggap tidak nyata. Energi direduksi menjadi metafora. Kesadaran disempitkan menjadi fungsi otak. Yang tersisa hanyalah versi aman, mudah dijelaskan, mudah diajarkan, dan tidak mengganggu struktur masyarakat. Namun sesuatu yang menarik terjadi. Meski ajarannya disembunyikan, pengalamannya tetap muncul. Orang-orang dari berbagai budaya,
Zaman dan latar belakang melaporkan pola yang sama. Perubahan batin mendalam yang datang tanpa sebab logis. Bukan setelah berpikir keras, tapi setelah sakit, keheningan, krisis, atau pengalaman tubuh tertentu. Seolah ada mekanisme lama yang tetap bekerja. Meski manusia modern sudah lupa bahasanya. Dan disinilah kita mulai memahami mengapa energi selalu menjadi kunci dalam tradisi kuno. Bukan karena ia mistis, tetapi karena ia mendahului pikiran. Untuk memahami bagaimana energi dapat mengubah kesadaran manusia, kita perlu melepaskan satu kebiasaan lama, keinginan untuk selalu memulai dari pikiran. Karena dalam pengalaman nyata, pikiran hampir selalu datang belakangan. Bayangkan kesadaran manusia seperti sebuah danau. Pikiran adalah riak di permukaannya, mudah terlihat, mudah berubah. Energi adalah arus di bawahnya. Ketika arus itu bergeser, seluruh danau ikut berubah, bahkan jika permukaannya tampak tenang. Banyak orang mengira perubahan batin terjadi ketika mereka mengerti sesuatu. Padahal yang sering terjadi adalah mereka merasakan sesuatu lebih dulu, lalu baru mencari penjelasan. Inilah sebabnya mengapa pengalaman tertentu, seperti kelelahan ekstrem, penyakit, kehilangan, atau keheningan mendalam, sering memicu perubahan kesadaran yang drastis. Bukan karena peristiwa itu mengajarkan pelajaran moral, tetapi karena ia mengganggu aliran energi lama. Saat energi lama runtuh, kesadaran tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri. Tradisi kuno menyebut ini dengan berbagai istilah, pembukaan, pergeseran, atau kebangkitan. Namun semua istilah itu menunjuk pada proses yang sama. Energi bergerak ke pola baru, dan kesadaran mengikuti. Yang jarang dibicarakan adalah bahwa proses ini sering terjadi tanpa niat spiritual apapun. Seseorang tidak sedang bermeditasi, tidak mencari pencerahan, bahkan mungkin tidak percaya pada konsep energi. Namun tubuhnya mengalami perubahan, napas menjadi berbeda, tidur terganggu, emosi terasa lebih terbuka atau justru lebih sunyi, dan perlahan cara ia memandang hidup berubah. Disinilah letak kesalahan besar dalam banyak ajaran modern. Kesadaran diajarkan sebagai sesuatu yang bisa dicapai lewat teknik mental, afirmasi, visualisasi, atau pengaturan pikiran. Padahal teknik-teknik itu hanya menyentuh permukaan. Mereka tidak menyentuh akar energi yang menopang kesadaran itu sendiri. Energi bekerja di wilayah yang lebih jujur daripada pikiran. Pikiran bisa berbohong, energi tidak. Tubuh bisa merasa damai meski pikiran bingung. Atau sebaliknya, pikiran tampak positif, sementara tubuh terus tegang. Dalam konflik inilah kita bisa melihat dengan jelas, yang memimpin bukan pikiran, tapi energi. Namun pertanyaan penting mulai muncul. Jika energi begitu menentukan, mengapa sebagian perubahan membawa kejernihan, sementara yang lain justru membawa kebingungan? Mengapa ada orang yang setelah terbangun menjadi lebih utuh, dan ada yang justru tercerai dari realitas? Jawabannya terletak pada arah dan stabilitas aliran energi, sesuatu yang hampir tidak pernah dijelaskan secara jujur. Dan disinilah kita perlu masuk lebih dalam, karena tidak semua pergeseran energi membawa kesadaran yang sehat. Sebagian justru membuka lapisan yang belum siap ditopang oleh tubuh dan jiwa. Di titik ini, kita perlu membongkar satu mitos yang paling sering disalahpahami dalam dunia spiritual modern, bahwa setiap pergeseran energi otomatis membawa pencerahan. Kenyataannya jauh lebih rumit dan jauh lebih manusiawi. Energi tidak bermoral, ia bukan baik atau buruk, ia hanya bergerak sesuai kondisi wadahnya. Jika aliran energi meningkat sementara tubuh dan kesadaran belum stabil, yang muncul bukan kejernihan, melainkan keguncangan. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak tradisi kuno, pergeseran energi selalu disertai dengan disiplin tubuh, etika hidup, dan pembumian yang kuat. Tanpa itu, kesadaran bisa terangkat terlalu cepat, sementara fondasinya rapuh. Bayangkan listrik bertegangan tinggi mengalir ke kabel tipis. Bukan cahaya yang muncul, tetapi kerusakan.
Hal yang sama terjadi pada manusia. Energi yang meningkat tanpa kesiapan sering menampakkan diri sebagai kecemasan ekstrem, ilusi spiritual, rasa terlepas dari tubuh, atau obsesi terhadap makna-makna besar yang tidak membumi. Banyak pengalaman yang disangka pencerahan sebenarnya adalah ketidakseimbangan energi. Disinilah paradoks besar muncul. Kesadaran sejati tidak selalu terasa spektakuler. Ia sering terasa sederhana, tenang, bahkan biasa. Justru pengalaman yang terlalu dramatis sering menandakan bahwa energi bergerak tanpa arah yang jelas. Tradisi Zen menyebut ini sebagai terjebak di puncak gunung, melihat jauh, tapi tidak bisa hidup di lembah. Ada pula kesalahpahaman lain yang jarang disentuh, bahwa energi selalu harus dinaikkan. Banyak ajaran populer mendorong manusia untuk menaikkan frekuensi, membuka pusat atas, atau melampaui tubuh. Padahal dalam banyak kasus, yang dibutuhkan justru sebaliknya, menurunkan energi kembali ke tubuh, ke napas, ke kehidupan sehari-hari. Kesadaran yang tidak menyentuh tubuh akan kehilangan orientasi. Ia menjadi tajam, tapi dingin, luas, tapi rapuh. Menariknya, para mistikus yang benar-benar matang sering terlihat sangat biasa. Mereka tidak memancarkan sensasi khusus, tidak berbicara dengan bahasa langit. Namun kehadiran mereka terasa utuh, stabil, dan membumi. Itu karena energi mereka tidak bocor kemana-mana. Ia mengalir dengan tenang, menopang kesadaran tanpa menguasainya. Di titik ini, kita mulai melihat kebenaran yang jarang diajarkan secara terbuka. Perubahan kesadaran yang sehat bukan tentang seberapa tinggi energi bergerak, tetapi seberapa selaras ia beredar. Pikiran yang jernih lahir dari energi yang stabil. Keheningan batin muncul bukan karena upaya keras, tetapi karena tidak ada lagi gesekan di dalam sistem. Namun pertanyaan berikutnya menjadi sangat praktis. Jika energi memang kunci, bagaimana manusia biasa dengan kehidupan, pekerjaan, dan tekanan sehari-hari dapat bekerja dengannya tanpa tersesat atau berlebihan? Jawabannya tidak terletak pada ritual rumit, melainkan pada hal-hal yang paling sering diremehkan. Dan di sanalah praktik sejati dimulai. Jika energi memang mendahului kesadaran, maka praktik sejati bukan tentang mengubah pikiran, melainkan menciptakan kondisi agar energi dapat bergerak dengan jujur dan stabil. Kabar baiknya, ini tidak membutuhkan ritual rumit atau simbol rahasia. Justru, praktik yang paling efektif seringkali terlihat terlalu sederhana untuk dipercaya. Langkah pertama adalah mengembalikan kesadaran ke tubuh. Setiap hari, luangkan beberapa menit untuk duduk diam tanpa tujuan spiritual apapun. Jangan bermeditasi untuk menjadi tenang. Jangan bernapas untuk mencapai sesuatu. Cukup rasakan berat tubuh, tekanan kaki di lantai, dan ritme napas apa adanya. Ketika perhatian turun ke tubuh, energi yang selama ini naik ke pikiran perlahan kembali membumi. Banyak orang terkejut melihat betapa cepat kecemasan mereda bukan karena dipikirkan, tetapi karena energi diberi tempat untuk turun. Langkah kedua adalah napas yang tidak dikendalikan. Bukan teknik pernapasan khusus, melainkan kebalikannya. Mengamati napas tanpa memperbaikinya. Saat napas dibiarkan alami, tubuh mulai melepaskan pola bertahan hidup yang tidak disadari. Energi yang selama ini tertahan di dada, tenggorokan, atau kepala mulai bergerak sendiri. Inilah alasan mengapa perubahan batin sering muncul saat seseorang berhenti berusaha. Langkah ketiga adalah kejujuran sensorik. Saat emosi muncul, tegang, sedih, kosong, jangan beri cerita. Jangan beri makna spiritual. Rasakan sensasinya di tubuh. Di mana ia berada? Apakah ia bergerak, menekan, atau berdenyut? Dengan cara ini, energi diberi ruang untuk menyelesaikan siklusnya. Banyak hambatan bertahan bukan karena kuat, tetapi karena tidak pernah dirasakan sepenuhnya. Langkah keempat adalah ritme, bukan intensitas. Energi tidak menyukai paksaan.
5 menit kesadaran setiap hari jauh lebih aman dan efektif daripada sesi panjang yang sporadis. Tubuh belajar melalui pengulangan yang lembut, bukan lonjakan ekstrem. Inilah mengapa tradisi kuno selalu menekankan kontinuitas, bukan pengalaman puncak. Dan yang paling penting, berhenti memburu pengalaman kesadaran. Ketika kesadaran dijadikan tujuan, energi justru menjauh. Namun ketika perhatian hadir tanpa agenda, energi mulai menyelaraskan diri. Tidur membaik, respons emosional menjadi lebih jernih, pikiran terasa lebih lapang tanpa dipaksa. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi karena kamu berhenti mengganggu proses yang sudah ada. Dan di titik inilah perubahan sejati mulai terasa, sunyi, stabil, dan nyata. Jika ada satu benang merah dari semua yang telah kita bahas, maka ini adalah kebenaran yang jarang disampaikan secara jujur. Kesadaran manusia tidak berubah karena diyakinkan, tetapi karena disejajarkan. Pikiran bisa membaca ribuan buku, menghafal konsep terdalam, dan mengulang kata-kata bijak. Namun tanpa pergeseran energi, kesadaran akan tetap berputar di tempat yang sama. Tradisi kuno memahami ini dengan sangat jelas. Mereka tidak mengejar pencerahan sebagai tujuan, karena mereka tahu bahwa kesadaran adalah akibat, bukan sasaran. Akibat dari energi yang mengalir tanpa hambatan. Akibat dari tubuh yang tidak lagi menahan apa yang ingin dilepaskan. Akibat dari kehidupan yang tidak terus-menerus dilawan dari dalam. Inilah sebabnya mengapa perubahan batin yang paling nyata sering datang tanpa peringatan. Bukan saat kita siap, bukan saat kita mencari, tetapi saat kita berhenti mengeraskan diri. Saat energi lama runtuh, kesadaran tidak perlu diajari cara berubah. Ia berubah dengan sendirinya. Mungkin inilah alasan mengapa banyak kebenaran disederhanakan. Karena jika disampaikan apa adanya, ia akan mengganggu terlalu banyak hal. Ia akan menggoyahkan identitas. Ia akan membuat manusia bertanya bukan hanya apa yang harus saya pikirkan, tetapi apa yang sebenarnya sedang mengalir dalam diri saya. Dan mungkin pertanyaan itulah yang paling penting. Jadi setelah video ini berakhir, jangan buru-buru menyimpulkan apapun. Jangan mencoba menjadi lebih sadar. Jangan mengejar pengalaman apapun. Cukup perhatikan satu hal sederhana. Apa yang sedang bergerak di dalam tubuhmu saat ini? Karena di sanalah, tanpa suara dan tanpa konsep, perubahan kesadaran selalu bermula. Jika pembahasan ini terasa menggugah, luangkan waktu untuk diam sejenak setelahnya. Dan jika kamu ingin terus menyelami lapisan-lapisan pengetahuan yang jarang dibicarakan secara terbuka, kamu tahu kemana harus kembali. Karena sebagian kebenaran tidak dimaksudkan untuk diyakini, tetapi untuk dialami.